Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Indra Gila, mahasiswa semester 2 dari Unis Tangerang. Nah, hari ini saya akan membuat salah satu interview juga wawancara kepada lembaga yang bernama Yakesma Kota Tangerang. Bagaimana keseruan dan cerita saya hari ini? Kita masuk ke dalam aja yuk. I want you to know that it's our time. You and me bleed the same light. Jadi, Yakesma adalah lembaga amil zakat nasional yang didirikan sejak Juli 2011. Lembaga ini berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Salah satu keunikan fokus Yakesma adalah kepeduliannya yang tinggi terhadap para guru ngaji, pendidik marbot, serta pelaku dakwah yang telah mengabdi di masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Nah, Yakesma ini menarik untuk digali bagaimana divisi humas mereka melakukan edukasi, awareness kepada masyarakat urban di kota Tangerang mengenai pentingnya zakat digital sekaligus bagaimana cara mereka menangani komplain dan isu sensitif terkait penyaluran bantuan agar nama baik lembaga tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama Mas Dava. Kita berada di kantor Yakesma sekarang hari ini. Baik, kita langsung saya mau ngadain sesi wawancara nih Mas. Iya. Dari sekarang saya langsung lontarin pertanyaan pertama. Ya. Jadi gimana cara Humas Yakesma Kota Tangerang ini menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan sosial, dan layanan kepada masyarakat agar mudah dipahami serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. Itu seperti apa, Mas? Oke, untuk menyampaikan sebuah informasi Iya. berkaitan sama kegiatan apa saja nih yang yang ada di Yakesma. Betul. Ya, sebelum kita menyampaikan informasi, maka perlu dibuat dulu narasinya tadi berupa broadcastnya, misalkan Iya. kalau kita melalui media sosial ataupun WhatsApp ya gitu. Nah, dibuat broadcastnya. Setelah itu kita mengajukan nih ke atasan kita apakah di approve atau tidak. Baik. Gitu. Apakah ada narasi yang memang perlu direvisi sehingga tadi supaya informasi yang disampaikan itu jelas. Itu satu. Baik. Jadi perlu adanya ACC dari atasan. Berikutnya jika sudah di ACC ke atasan, baru maka berikutnya ini disampaikan, baik itu tadi berupa sosial media, berupa surat pemberitahuan kepada para mitra, misalkan kita ke sekolah-sekolah ataupun ke majelis taklim. Mungkin kayak begitu sih. Berarti itu kalau misalkan mau naik ke atasan itu berpotensi ditolak atau revisi? Ya, betul. Memang mungkin secara pengalaman juga pengetahuan kan atasan yang lebih kompeten gitu ya. Betul. Gitu. Itu Mas. Baik, selanjutnya saya bakal nanya untuk pertanyaan kedua nih, Mas. Ya. Jadi gimana cara Yakesma Kota Tangerang nih ngejalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan media massa atau wartawan biar informasi mengenai kegiatan dan program yang disampaikan kepada masyarakat nih tetap akurat dan terpercaya tuh. Jadi kayak gimana tuh? Kalau menjalin hubungan dengan media massa ataupun wartawan untuk kantor layanan Kota Tangerang, kita belum menggunakan media massa ataupun wartawan. Cuman kalau di pusat sepertinya sudah pakai. Iya. Cuman secara teknis kita belum tahu nih. Gitu. Palingan kalau menjalin hubungan selain daripada kita di media massa ataupun wartawan ya, palingan kita ke stakeholder ataupun para mitra gitu ya. Baik. Ya, biasanya itu menjalin hubungannya biasanya kita ketika ada kegiatan ataupun program yang ingin diselenggarakan, itu selalu mengabari para mitra yang memang sudah selalu antusias ke Yakesma. Ya. Gitu. Bisa dibilang sudah loyal gitu.
Itu satu. Terus untuk bisa kita selalu terjalin hubungannya tadi, maka selalu berinteraksi kepada mereka. Contohnya gini, kita sesekali mendoakan para donatur ataupun para mitra tadi yang memang sudah loyal kepada kita, kayak gitu. Jadi nggak melulu kita menawarkan sebuah program campaign gitu yang untuk berdonasi, nggak harus seperti itu. Jadi ketika ada momen misalkan sore memang tidak ada campaign tadi, memang pure untuk menjalin hubungan, kita menjaganya tadi, misalkan doakan para donatur, tanya kabarnya gitu, ataupun kita kirimi souvenir gitu, kayak menjalin intimate gitu. Ya, tanda kenang-kenangan dari Yakesma gitu. Baik, di pertanyaan ketiga, jika dapat informasi atau pemberitahuan yang kurang tepat nih mengenai Yakesma Kota Tangerang, untuk menyampaikan bagaimana langkah Humas dalam memberikan klarifikasi kepada masyarakat maupun media. Oke, ketika tadi ada informasi yang memang kurang begitu jelas atau masih simpang siur, maka kita perlu verifikasi dulu gitu, informasi ataupun pesan yang masuk apakah benar sesuai dengan fakta atau memang tidak sesuai dengan fakta. Baik. Begitu. Maka setelah tadi ternyata benar nih sesuai dengan fakta nih, misalkan mengkritik sebuah program atau kegiatan kami misalkan begitu, maka tadi setelah diverifikasi bahwa itu benar, maka tugas kami memberikan klarifikasi, ya, permohonan maaf ataupun klarifikasi supaya tadi kepercayaan di mata masyarakat tetap terjaga. Gitu. Sebaliknya kalau misalkan informasi itu tidak sesuai fakta, maka nggak perlu kita klarifikasi, kayak begitu. Gitu sih. Bukannya kalau nggak diklarifikasi nanti makin simpang siur atau misalnya pandangan media tuh makin kayak makin jelek gitu. Kalau memang tadi kita perlu analisa dulu ya. Apakah tadi memang hanya 1-2 orang yang memang memberikan informasi yang tadi simpang siur, ataukah memang sudah krusial masanya begitu. Nah, kalau memang sudah krusial, maka tadi klarifikasi itu penting. Oke, baik. Gitu, untuk meluruskan kembali nih. Oh, ini narasi yang dibangun nggak begini loh. Gitu. Contohnya begitu. Kalau memang tadi skalanya masih kecil, saya rasa cukup kita terima aja dulu tanpa harus memberikan respon balik. Gitu. Baik. Oke, selanjutnya Mas, selain melalui media massa, media komunikasi apa saja nih yang digunain sama Yakesma Kota Tangerang nih untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, seperti media sosial, website, WhatsApp, atau kegiatan tatap muka. Seberapa efektif media tersebut menurut Masnya sendiri? Ya, kalau buat saat ini yang kita efektif untuk menyampaikan informasi, pertama tadi melalui media sosial, baik itu website, baik itu di WA ataupun Instagram, baik itu di statusnya, gitu. Sejauh ini masih efektif. Berikutnya, kalau itu kan jalur digitalnya ya. Nah, kalau jalur secara offline ataupun tatap muka langsung, biasanya kita menyelenggarakan sebuah seminar ataupun event. Mungkin contohnya kayak event santunan yatim gitu. Itu sebagai sebuah informasi yang bisa masyarakat terima, kira gitu. Jadi yang lebih efektif tuh yang mana Mas? Untuk tatap muka atau kayak melalui media sosial? Kalau skalanya luas, media sosial tentunya. Gitu. Kalau memang hanya sekitaran lingkup misalkan hanya Kota Tangerang tadi, berupa event ataupun seminar, itu masih efektif. Tatap muka langsung dengan audiens. Betul. Baik. Sumpah rada canggung tau di boy berhenti gitu. Udah set.
Oke, ini jadi pertanyaan terakhir dari saya nih Mas. Menurut Masnya sendiri, gimana cara Yakesma Kota Tangerang mengevaluasi keberhasilan kegiatan Humas dalam membangun komunikasi dengan media serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang dijalankan? Mengevaluasi. Hmm. Ini kalau mengevaluasi biasanya kita tuh selalu mengadakan briefing pekanan. Jadi di briefing pekanan tuh nggak cuma kita membahas sebuah proyek apa aja nih yang perlu kita kerjakan nih dalam sepekan, sebulan ataupun setahun. Jadi apa namanya di situ juga membahas evaluasi apa aja dari program-program yang memang sudah dijalankan. Gitu. Nah, setelah dievaluasi secara bersama tadi dari berbagai macam divisi, maka perlu ada solusi tindak lanjutnya akan seperti apa. Kayak gitu. Nah, mungkin tolak ukur yang bisa terlihat itu untuk keberhasilan ya. Misalkan jumlah muzaki ataupun para donatur, orang yang berinfak, bersedekah ataupun dia mau zakat atau wakaf itu bertambah. Oke. Itu bertambah, itu menjadi tolak ukur keberhasilan juga. Gitu. Itu satu. Terus juga bisa jadi bertambahnya jumlah mitra kita. Karena tadi portofolio dari lembaga sudah terbangun sehingga tadi para mitra sudah trust kepada lembaga. Kalau untuk potensi kegagalannya misalkan kayak gimana tuh Mas? Yang paling utama hilangnya trust dari para mitra tadi. Oke. Para mitra ataupun donatur ya. Yang memang ini kan menjadi poin utama di lembaga sih sebenarnya. Dan jadi salah satu amanah. Betul. Gitu. Itu kalau misalkan tadi trustnya menurun, nah itu menjadi problem krusial buat lembaga. Gitu sih. Lumayan menarik. Itu pertanyaan terakhir saya Mas. Lumayan seru untuk mengulik lebih dalam dari Yakesma ini. Saya mau ngasih bukan ngasih sih, saya mau Masnya ngasih ke saya atau saran untuk khususnya saya kayak mahasiswa untuk entah dari Yakesmanya atau dari Mas sendiri dari public relation ini atau yang tadi kita ini untuknya kesimpulannya lah bentuknya itu apa Mas? Kesimpulan ya. Atau sedikit saran untuk saya atau mahasiswa di luar kayak gitu. Terkait ketika kita tadi berinteraksi kepada masyarakat ataupun tadi kita saling berkomunikasi kepada sesama gitu ya. Jangan menganggap bahwa lawan bicara kita tuh sebenarnya bukan lawan bicara tapi teman bicara. Oke. Gitu. Sehingga tadi perlu adanya interaksi di situ, nggak hanya kita yang mau menyampaikan sesuatu, tetapi tadi kita mau mendengarkan apa yang disampaikan sama teman bicara kita. Gitu. Pernah saya ngutip dari buku John siapa tuh? Maxwell ya. John Maxwell. Ya. Dalam bukunya tuh yang berjudul 10 mengenal 10 potensi dalam diri Anda. Jadi salah satu poin terpenting kita adalah sebagai manusia itu kita harus lebih banyak mendengarkan daripada belajar menyampaikan. Jadi itu menjadi poin penting sih, apalagi ketika kita berhadapan dengan banyak orang ya. Tentunya kan kita nggak bisa menyamakan perspektif nih sesuai dengan isi kepala kita. Maka tadi perlu menjadi penengah di situ. Maka tadi buat kita semua sebenarnya, bukan anak muda aja, maka perlu dan penting untuk mendengarkan apapun yang menjadi masukan, kritikan ataupun evaluasi dari orang sehingga kita bisa menjadi orang yang bijak ke depannya. Baik. Gitu ya. Bagus sekali. Terima kasih Mas. Mas Dapas sekian segitu untuk pertanyaan saya. Maaf nih sebelumnya kalau misalkan ada kelancangan atau misalkan salah kata dari penyampaian saya. Saya Raja Indra Kila dari mahasiswa UNIS undur diri. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.